Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi dengan mata kuliah AIK 2 dan hari ini adalah pertemuan ke-13 dengan judul kuliah kita Harta dan Jabatan. Harta adalah merupakan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, juga jabatan. Kedua-duanya merupakan kelebihan seseorang dari yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik tentunya, dan ini merupakan anugerah. Akan tetapi kalau kita tidak laksanakan dengan baik, bisa menjadi fitnah. Bukan main, Allah menciptakan sesuatu selalu berlawan-lawanan, ada yang baik, ada yang buruk. Demikian juga namanya harta dan jabatan, itu adalah anugerah, tetapi apabila kita tidak laksanakan dengan baik, amanah itu akan menjadi fitnah bagi kita. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, Allah itu selalu berpasang-pasangan, menciptakan sesuatu selalu berpasang-pasangan. Yang tadi katakan bahwa sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, akan tetapi juga sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kepada yang berdosa selalu nikmat dosanya tadi akan dibalas dengan siksaan Allah secepatnya, tetapi juga ketika dia menyayangi seseorang, Allah itu memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Allah menjadi sangat pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi di dalam Islam semuanya itu ada perhitungannya. Bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala dari Allah, tetapi yang berbuat dosa juga akan mendapatkan siksaan dari Allah. Dan semuanya itu Allah yang atur, sehingga ketika menunaikan tugas kita sebagai khalifah, manusia itu kan sebagai khalifah tadi yang diberi amanah untuk berbuat baik di atas dunia ini. Apalagi seorang pejabat itu harus, yang mempunyai jabatan itu memimpin masyarakat ini, tentunya harus melakukannya dengan baik. Nah, sebagai tugas khalifah, kita itu harus amanah dalam melaksanakannya, dan ketika punya harta dan jabatan harus digunakan, bahkan didaya gunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai tuntutan Allah dan Rasulnya. Harta hendaknya digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Nah, semakin banyak yang kita belanjakan, biasanya kan kita merasa harta kita habis, kan, tetapi sebenarnya itu adalah tabungan kepada di akhirat nanti. Di dunia kita merasa harta kita habis, tetapi sebenarnya itu adalah tabungan nanti di akhirat. Jadi kita tidak mau kehilangan harta itu hanya untuk sia-sia hidup, tetapi kita tabung untuk akhirat. Ini yang dikatakan bahwa harta tadi merupakan amanah yang harus dibelanjakan di jalan Allah. Nah, begitu pula jabatan. Jabatan itu merupakan anugerah Allah yang merupakan kelebihan seseorang dari yang lain, karena kita diberi jabatan itu. Jangan meminta, ya, namanya jabatan tidak boleh diminta. Nah,
Rasulullah telah menasihatkan kepada kita, kepada pertama pada Abdurrahman bin Samurah, mengatakan, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah. Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, maka niscaya Allah tidak akan menolongmu dan itu menjadi beban kepada kamu. Berarti kalau kita sudah meminta-minta jabatan, itu akan tidak baik nanti akibatnya ketika kita memimpin. Karena kita ingat itu yang kita ingin. Ya, jadi yang kita ingat hanya apa yang saya minta, apa yang saya harapkan, itulah yang kita dapatkan. Oleh sebab itu Islam itu sebenarnya membenarkan orang memiliki kelebihan berupa harta dan juga jabatan sepanjang dia bisa menggunakan kekayaan yang diperoleh secara benar. Itu yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat. Artinya ketika kita diberi jabatan, kita harus amanah, kita harus menjalankan perintah Allah itu dengan apa yang kita miliki. Jadi karena biasanya kan orang yang punya jabatan itu punya kelebihan, dia bisa memerintah, dia bisa berbuat sesuai yang dia inginkan. Akan tetapi kita diingatkan bahwa niat kita harus yang baik. Jangan berniat hanya untuk memperkaya diri sendiri. Karena setelah kita memperkaya diri, kita memiliki harta, itu pasti akan tersesat kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Nah, oleh sebab itu di dalam Islam juga dikatakan bahwa harta itu adalah amanah yang juga merupakan sebenarnya hanya perhiasan kehidupan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah juga berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amal. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya kalau kita hanya mengharapkan harta dan jabatan itu hanya untuk kehidupan dunia, maka Allah mengingatkan bahwa amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Sehingga kita lebih baik mengamalkan jabatan dan juga tadi harta itu untuk hal-hal yang baik, karena kita mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah dan harta yang kita belanjakan tadi akan menjadi tabungan di akhirat nanti. Nah, harta dan jabatan ini tidak kekal di dunia. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa ketika kita memiliki harta, suatu saat dia akan hilang, suatu saat dia akan diambil oleh Allah kembali. Begitu juga jabatan. Oleh sebab itu kita lihat kalau mungkin kalian punya ayah atau ibu yang punya jabatan, tolong ingatkan kepada orang tua kita, orang tua kalian itu bahwa jabatan ini hanya sementara di dunia dan sekali waktu akan diambil oleh Allah. Oleh sebab itu jangan terlalu terlena dengan harta dan jabatan yang diberikan. Nah, karena dengan mengingat Allah bahwa harta dan jabatan itu hanya sementara milik kita, nantinya akan diambil oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus baik-baik menjaganya. Ada orang mengatakan dia itu orangnya kaya tapi pelit. Nah, jangan sampai kita dikatakan seperti itu oleh orang lain. Nah, sebab itu sebelum ada orang minta, berikanlah sebagian harta kita itu kepada orang lain. Apalagi kalau kita lihat dia lebih susah daripada kita, berikanlah itu. Jangan hanya memberikan pada orang yang sudah senang karena orang punya jabatan, orang kaya, kemudian
kita beri supaya kita disayangi. Oh, jangan seperti itu, tapi justru yang di bawah kita itu yang perlu kita lihat. Jadi itulah makna dari hidup ini, bahwa harta dan jabatan itu hanya titipan Allah yang sekali waktu akan diambil. Makanya kalau kita diberi kelebihan itu, berhati-hatilah menikmatinya dan juga memanfaatkan harta dan jabatan itu di jalan Allah. Demikian kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.